Perkenalkan, nama saya Hesta Zara Agustin dengan NIM 2111-0123-120036. Kali aku Rafael Yusuf Fairunda Rubina dengan NIM 2111-0123-140-138. Aku Muhammad Firmansyah dengan NIM 211-0123-120042. Perkenalkan, nama saya Filia Aini dengan NIM 2111-0123-130093. Halo, perkenalkan aku Restu Pangastuti dari kelompok 9 kelas C Teknik Geodesi dengan NIM 21110-1231-362. Nah, sebelum masuk ke materi, kalian tahu nggak sih apa itu holografi? Nah, holografi ini terbentuk dari perpaduan antara dua sinar cahaya yang koheren dalam bentuk mikroskopik. Informasi optik yang didapatkan akan membentuk sebuah suatu gambar pemandangan atau adegan. Holografi ini menggunakan interferensi cahaya atau optik gelombang, dan hologram adalah produk dari teknologi holografi itu sendiri. Dalam video kali ini kami akan membahas tentang hologram sebagai salah satu produk dari teknologi holografi itu sendiri. Ya, kita belum ngasih tahu nih hologram terdiri beberapa tipe, yaitu ada tipe transmission hologram sama reflektor hologram. Transmission hologram sendiri merupakan hologram yang terbentuk karena pertumbuhan antara reference beam dan objek beam pada satu permukaan holografi. Untuk hologram transmisi sendiri memiliki prinsip kerja dengan menggunakan sistem laser yang dikenakan pada objek dan diteruskan ke lapisan hologram. Untuk gambar rekonstruksi yang dihasilkan, ditampilkan pada sisi lainnya dari lapisan hologram tersebut. Lapisan hologram biasa dibuat menggunakan campuran emulsi dari perak halida sebagai medium perekaman. Untuk tipe hologram selanjutnya adalah reflection hologram. Di samping sini sudah terdapat gambar ilustrasi mengenai apa itu reflection hologram. Dari gambar ini terlihat bahwa arah sinar referensi dan sinar objek datang secara berlawanan arah dan bertemu pada dua sisi hologram yang berbeda. Sinar yang digunakan pada hologram refleksi dapat berupa sinar monokromatik atau laser maupun cahaya putih biasa. Gambar rekonstruksi yang dihasilkan oleh hologram refleksi merupakan pantulan dari percampuran dari sinar referensi dan sinar objek pada permukaan hologram itu sendiri. Hologram referensi juga dapat dibuat multiwarna. Caranya, laser yang digunakan pada perekam gambar adalah laser 3 warna, seperti merah, hijau, dan biru. Kelebihan dari reflection hologram sendiri yaitu gambar rekonstruksi yang tercipta pada hologram refleksi jauh lebih tajam dan berkualitas. Bahkan, hampir tidak bisa dibedakan dengan objek yang aslinya. Nah, selain prinsip kerja yang telah teman-teman jelaskan, ada juga rumus tentang holografi loh. Nah, rumus yang pertama itu ada rumus difraksi. Difraksi yaitu mengutip dari buku Pintar Fisika, Dr. Erizon Umar. Pengertian dari difraksi cahaya adalah suatu peristiwa menyebar atau membelokkan gelombang cahaya setelah melewati atau keluar dari suatu penghalang. Konsep kerja rumus difraksi sendiri terhadap hologram adalah dengan mencari besaran titik pembelokan gelombang cahaya dari suatu objek yang teriluminasi dengan cahaya yang berhubungan saat perekaman. Nah, adapun rumus difraksi cahaya itu ada rumus difraksi celah tunggal dan rumus kisi difraksi. Nah, ini mempunyai rumus yang sama sebagai berikut.
Jadi ada lebar celah sin theta sama dengan order difraksi dikali panjang gelombang, atau lebar celah dikali panjang garis gelap ke terang pusat per jarak layar ke celah sama dengan order difraksi dikali panjang gelombang. Nah, selain rumus difraksi ini pada hologram juga diterapkan juga interferensi cahaya. Nah, untuk yang kedua yaitu interferensi cahaya. Interferensi cahaya adalah keadaan saat dua gelombang cahaya atau lebih berpadu dan membentuk gelombang cahaya gabungan yang memiliki satu sumber yang sama. Prinsip kerja dari interferensi cahaya terhadap bidang hologram untuk menghasilkan area terang dan gelap yang sesuai dengan gambar yang tampak 3 dimensi menggunakan rumus ini. Rumus interferensi celah ganda. Nah, terdapat dua rumus yaitu untuk pola terang dan pola gelap. Nah, untuk pola terang sendiri adalah D sin theta sama dengan N kali lambda atau D kali P per L besar sama dengan N kali lambda. Nah, untuk pola gelap adalah D sin theta sama dengan buka kurung N min setengah tutup kurung kali lambda atau D kali P per L besar sama dengan dalam kurung N min setengah tutup kurung kali lambda. Nah, pasti teman-teman udah nyimak dari video yang tadi, maka dapat disimpulkan bahwa holografi adalah bentuk dari perpaduan dua sinar cahaya yang koheren dalam bentuk mikroskopik. Hologram adalah produk teknologi dari holografi yang terdiri dari dua tipe, yaitu reflection hologram dan transmission hologram, yang memiliki prinsip kerjanya itu berbeda-beda. Hologram berkaitan dengan difraksi gelombang dan interfraksi gelombang. Yang kedua, fisika hologram memanfaatkan prinsip interfraksi dan difraksi cahaya untuk menciptakan gambar 3 dimensi. Hologram dibuat dengan merekam pola interferensi antara berkas referensi cahaya langsung dan berkas objek. Saat hologram diterangi kembali dengan berkas refleksi cahaya tersebut, gambar 3 dimensi dari objek asli akan muncul. Nah, itulah tadi materi fisika tentang holografi yang kita ambil, salah satu produknya adalah hologram. Seru bukan materi fisika ini?